Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang cara jual iPhone di modal 5 juta atau bahkan di bawahnya. Saya pernah katakan kalau cek iPhone itu lebih mudah daripada HP atau merek handphone lainnya, misal Android. Cek iPhone itu cukup mudah. Kebetulan saya sudah ada beberapa contohnya atau kita jadikan contoh untuk apa-apa saja yang perlu kita cek. Pada dasarnya iPhone itu iPhone merek atau seri lama atau bahkan seri terbaru itu caranya sama saja. Yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita cek baik-baik. Ada beberapa contoh, ada beberapa sampel yang sudah saya siapkan. Ada iPhone XR, iPhone 11, juga iPhone 12 Pro dan iPhone 14 Pro dan 15 Pro. Langsung saja, apa saja yang perlu kita perhatikan atau apa saja yang perlu kita cek. Yang pasti itu yang pertama adalah cek fisik dari iPhone-nya. Kalau iPhone seri lama, misal sekarang ini yang ada yang paling lama itu adalah XR. Kebetulan contohnya atau barang saya cuman ada iPhone XR yang paling rendah di sini. iPhone XR itu sudah seri yang cukup lama, sudah 4 tahun 5 tahun kayaknya. Jadi wajar kalau fisik atau keadaan HP-nya cukup ada baretnya atau bahkan sudah ada cat yang terkelupas. Itu wajar karena seri lama. Terus kalau iPhone 11 itu masih ada yang seri 1 tahun atau 2 tahun, atau juga ada yang sudah beberapa tahun. Karena iPhone 11 itu sudah berapa kali produksi ya, sudah ke tahap 3 kali produksi. Di 2025 ini sudah berhenti, 2024 dulu sempat masih ada barunya. Jadi ada beberapa kondisinya. Beda dengan XR ini sudah lama tidak diproduksi. Jadi iPhone 11 itu ada yang mulus, ada yang sudah tidak mulus. Tapi kalau iPhone 11 seri Inter itu sudah lama tidak diproduksi. Jadi kalau ada lecet, ada baretnya, mungkin sudah wajar lah kalau sudah ada baret. Tapi kalau e-box yang seri baru yang terakhir 2024 itu sudah pasti masih ada yang mulus. Terus iPhone 12 Pro ini adalah 12 seri lama juga. Tapi masih ada yang mulus, ada yang cukup ada baretnya juga. Terus iPhone 14 Pro masih ada yang on garansi atau masih ada yang masih aktif garansinya. Sama juga, ada yang mulus, ada yang tidak mulus. Terus kalau 15 Pro itu atau 15 PM atau seri 15 itu seri tahun lalu yang masih ada barunya sampai sekarang di 2025. Jadi wajar kalau barangnya masih mulus. Tapi kalau ada yang lecet, saran saya tidak usah ambil dulu karena itu seri baru. Kalau lecet susah jualnya karena masih banyak yang
mulus keadaannya. Jadi kalau kita dapat di apalagi kondisi barangnya lecet parah, tidak usah ambil dulu karena kedepannya kita akan susah jualnya karena ada banyak kondisi yang bagus, yang mulus dengan harga yang sama atau bahkan lebih murah daripada iPhone yang kondisinya lecet. Karena modal kita atau judul video kita cuman batasnya 5 juta, jadi kita fokuskan ke iPhone 11 sama iPhone XR. Sayang sekali tidak ada contoh iPhone X, tapi kalau pengecekannya sama saja, cara ceknya sama saja. Jadi kita ke iPhone XR saja. Pertama fisiknya itu wajib kita cek, wajib kita lap. Yang penting tidak ada retak. Kalau lecet begini kan wajar, jadi boleh kita ambil. Sebenarnya kalau kita dapat dalam kondisi baretnya parah sekali, itu juga bisa kita ambil. Bahkan kita bisa lebih untung daripada kita ambil yang mulus, karena kita bisa perbaiki, bisa bawa ke tempat servis. Harganya itu tidak cukup mahal, tapi kalau kita ambil barangnya itu pasti di harga murah karena kondisinya lecet. Kita perbaiki tidak sampai 500 atau ya 500 sudah bisa kita ganti hosin seperti baru lagi. Jadi untungnya lebih banyak. Tapi kalau kita masih merintis atau pemula, sebaiknya kita ambil yang aman-aman saja, yang kondisinya siap jual. Kalau kondisinya seperti ini, ada cat terkelupas, kita bisa akali dengan spidol. Spidol sudah aman. Kalau kita spidol warna merah ini juga sudah aman. Terus tidak ada baret atau lecet yang parah. Setelah itu saya biasanya cek pada layarnya, tes layar, atau saya lihat dulu ada baret atau tidak. Kalau mulus tidak ada baretnya, oke. Kalaupun ada baretnya tapi baretnya tidak dalam atau baretnya tidak parah, oke, kita gas. Kalau baret atau ada retak sedikit itu tidak sama dengan hosin atau baret-baret pinggir pada bodinya. Kalau baret-baret pada pinggirnya atau hosinnya itu bisa kita ambil dengan harga yang sesuai dan kita perbaiki, saya tadi katakan untungnya bisa lebih banyak. Tapi kalau layarnya itu yang ori itu ya mahal sekali. Jadi kalau kita dapat, sebaiknya kita hindari kalau kita baru merintis dulu, karena ongkosnya juga. Yang LCD orinya itu yang bagus, kalau iPhone XR itu lebih 1 juta. Kalau kita nego lebih 1 juta di penjualnya atau pemiliknya, ada yang mau ada yang tidak, tapi kebanyakan tidak mau kalau kita potong 1 juta dari harga awal deal kita. Jadi sebaiknya kita main aman dulu, kita ambil dulu yang bagus-bagus. Kalau dirasa sudah aman, tidak ada baret atau retaknya, terus saya biasanya cek dead pixelnya atau bagian layar yang tidak berfungsi. Caranya ada dua. Yang pertama itu seperti ini. Di bagian menu kita tekan salah satu aplikasi, terus kita geser kiri kanan atas bawah,
ada biasanya dead pixel atau bagian yang sudah mati atau katanya orang tidak berfungsi. Kalau kita begini dan tidak putus atau tidak terlepas aplikasinya, itu berarti aman. Cara yang kedua adalah masuk di catatan. Terus oke, terus kita bikin atau buat catatan baru. Terus kita coret-coret saja di sini. Kita pilih pensil, terus kita coret-coret. Oke. Kalau tidak ada putus-putus, berarti LCD-nya aman. Oke, aman. Terus setelah coret-coret, biasanya saya tes pengetikan. Catatan baru lagi. Tes pengetikan. Kalau bisa sabar, tekan satu-satu, lihat satu-satu. Oke. Kalau dirasa sudah aman, oke, keluar. Terus kita ke bagian kamera, tapi sebelum kita ke kamera dulu, kita periksa dulu true tone-nya. Dari atas kanan atas pojok geser ke bawah. Terus kita di bagian pencahayaannya ini kita tekan sampai muncul true tone. True tone ini fungsinya sebagai sensor cahaya. Orang juga biasa bilangnya ini indikator ori atau tidaknya LCD, tapi itu bukan indikator bukan indikator tapi itu sebenarnya bukan indikator apakah LCD-nya itu ori atau bukan. LCD ori dan tidak ori itu susah-susah gampang bedakannya itu kalau sudah ada pengalaman, sudah sering pegang iPhone, sudah sering pakai iPhone, biasanya tahu sendiri. Itu nanti kita bahas di video selanjutnya atau video yang lain tentang bagaimana cara membedakan LCD ori dan tidak ori. LCD ori itu juga bermacam-macam, ada yang LCD tidak ori juga itu ada bermacam-macam, jadi susah kalau cuman dijelaskan begini atau video begini, susah sekali. Ada beberapa LCD yang bukan ori tapi mirip sekali ori, ada memang yang tidak ori, baru dipegang sudah kentara. Contohnya ada di iPhone ini sudah ganti LCD, usernya mengaku sudah ganti LCD juga. Ini bukan LCD ori tapi true tone-nya masih ada. Pindahkan true tone atau munculkan true tone itu gampang kalau kita tahu tempat servis yang bagus. Bisa dimunculkan atau tidak dimunculkan itu bisa, tapi itu pembahasan video lain atau pembahasan lain, kita tidak bahas panjang lebarnya di sini. Nah, seperti ini kalau sudah ganti baterai, sudah ganti LCD. Tampilkan tidak diketahui, berarti sudah ganti LCD. Riwayat komponen dan servisnya ada. 12 Pro riwayat komponen dan servis itu sudah servis, tampilkan atau LCD. Seperti itu kalau bukan ori. Oke. Kita lanjut ke iPhone XR-nya. Habis dari LCD, biasanya saya lanjut ke tentang
Biasanya saya lanjut ke menu telepon, tes telepon atau tes sensor telepon, tes speaker atas bawah. Biasanya saya menggunakan cara telepon ke nomor darurat 112. Walaupun tidak ada kartu atau tidak ada SIM card yang ada di dalam iPhone ini, kalau telepon 112 masih bisa. Tes speaker atas, sensor teleponnya aman. Setelah itu saya biasanya cek juga flashnya atau senternya. Ini juga harus penting juga ini. Terus lanjut ke kamera belakang. Tunggu dulu, saya lap dulu lensanya. Biasanya juga saya lap lensanya belakang sama depan. Kamera depan, belakang, terus kita zoom. Video, terus kita tekan rekam, terus kita cek rekamannya, suaranya, tes. Masalah pada iPhone XR itu biasanya tunggu dulu, lowbat. Tunggu beberapa menit dulu, saya cas dulu. sorry. Oke, kita tes sambil ngecas saja. Dari kamera, terus setelah kamera, yang tadi apa saja yang biasanya saya dapatkan kalau cek iPhone XR ini. Biasanya ada jamur pada lensanya atau pada kameranya. Itu biasa kalau kita mau lihat ada jamurnya atau tidaknya, itu biasanya saya ambil media yang warna putih, misalnya ini Kentara. Kalau kita baru menghadapkan atau ya buat bikin begini kamera dengan media putihnya, itu ada jamurnya. Tidak terlalu kentara kalau dari kamera, tapi kalau kita lihat langsung itu kentara. Seperti ini. Kalau kita dapatkan kasus yang seperti ini, kalau iPhone XR itu ya sudah wajar. iPhone XR, iPhone 11 ada beberapa yang ada jamurnya, terutama di iPhone 11 Pro, 11 PM, 11 Pro Max itu biasanya ada. Cuman kalau kita dapat yang jamurnya seperti ini, yang baru kelihatan kalau kita hadapkan ke media putih, itu tidak apa-apa atau masih aman-aman saja. Kalau kita pakai harian, pakai foto-foto, pakai video harian yang biasa, itu masih aman karena tidak kentara. Kalau kita hadapkan ke media lain atau objek lain, kalau kita hadapkan ke media putih yang jauh pun tidak kentara. Tapi kalau kita hadapkan media putih yang dekat, kentara itu masih
wajar. Tapi kalau sudah dapatkan walaupun kita tidak hadapkan dengan media yang warna putih, atau baru kita buka kameranya sudah kentara jamurnya, itu sebaiknya jangan ambil. Boleh ambil tapi harganya di bawah harga dari deal kita. Misalnya kita deal di 2,5, kita potong harganya di 500 sampai 700 karena ongkosnya itu ya lumayan, tidak sampai 500. Cuman kita harus perhitungkan juga risiko dan waktu servisnya. Oke, lanjut ke bagian tes rekaman yang audio. Tes. Setelah itu, kalau biasanya juga ada kasus yang dia tidak mau atau tidak bisa rekam, itu namanya kerusakannya ada di IC baseband kalau tidak salah. Kalau dapat yang seperti itu sebaiknya skip saja atau tidak usah ambil. Itu ongkosnya lumayan karena sudah masuk di pengerjaan mesin. Setelah dari rekaman dirasa sudah cukup atau sudah aman yang direkaman, kita ke masuk di pengaturan. Biasanya masuk di pengaturan. Terus yang pertama saya cari atau setelah masuk di pengaturan, biasanya saya langsung tulis analisis. Kalau tidak muncul, biasanya saya ke ke privasi dan keamanan. Terus bagian bawah analisis dan peningkatan. Terus data analisis. Biasanya kalau HP yang belum direset atau HP yang baru dipakai, itu riwayat analisisnya atau riwayat pemakainya itu banyak di sini. Data analisisnya sampai penuh di sini semuanya. Datanya sudah terekam di menu ini. Aplikasinya apa saja yang pernah dibuka, semuanya ada di sini. Dan kita cari yang namanya panik. Kita geser ke bawah, terus kita tulis panik. Kalau tidak muncul berarti HP-nya tidak pernah restart sendiri atau mati sendiri. Kalau ada tulisannya panik full, saya sebentar kasih contohnya. Kalau ada tulisannya panik full, itu sebaiknya di skip. Kemungkinan besar HP itu pernah mati atau pernah restart sendiri. Jadi sebaiknya tidak usah ambil yang ada notif panik fullnya. Terus kalau sudah aman di sini, tidak ada panik fullnya, oke, kita ke pengaturan. Terus masuk di umum mengenai. Nah, di sini kita khusus yang iPhone Inter, walaupun ada beberapa iPhone iBox, ada juga yang kasusnya kunci operator, itu ada di sini SIM lock atau SIM terkunci. Biasa ada tulisannya di sini SIM terkunci. Itu sebaiknya kita tidak ambil juga. Kalau iPhone Inter tidak ada tulisan begitunya. iPhone iBox tidak ada juga tulisan SIM terkunci, boleh kita ambil. Tapi kalau ada tulisannya SIM terkunci atau SIM lock, itu sebaiknya tidak usah kita ambil. Itu HP-nya tidak bisa sebenarnya tidak bisa dipakai di Indonesia kalau sudah ada SIM lock-nya.
itu HP-nya menggunakan saja, hanya bisa menggunakan WiFi saja. Kalau ada kasus seperti itu tapi harganya murah, gas. Tapi kalau harganya normal, harganya mahal, tidak usah ambil. Ini iPhone iBox, tidak ada tulisannya, tidak ada pembatasan SIM, berarti aman. Ini iPhone Inter ini dia tidak ada pembatasan, berarti aman. Kalau aman, kita lanjut ke sebelumnya tadi kan ada 12 Pro. Yang ada 12 Pro, perbedaannya ini juga AirDrop. Perbedaannya ini dia. Warna layarnya juga putih sekali, putih pucat. Kalau ori itu dia begini. Perbedaan layarnya. Terus di sini dia ada riwayat komponen. Kalau sudah pernah ganti LCD. Kalau yang ini tidak ada riwayat komponennya, berarti semuanya masih ori. Terus masuk setelah mengenai, kita masuk ke baterai health atau baterai. Terus kita cek kesehatan baterainya. Ada beberapa HP yang kita temukan itu ada di baterai health di bawah 80%, berarti itu ada tulisannya baterai servis. Itu sebenarnya bukan baterai servis, tapi diminta untuk ganti oleh Apple. Tapi sebenarnya itu masih aman. BH atau baterai health di bawah 80 itu sebenarnya masih aman untuk kita pakai harian, masih aman sebenarnya. Cuman biasanya kalau kita mau jual baterai health di bawah 80 yang ada tulisannya servis, biasanya susah sekali laku. Katanya baterainya atau baterai health-nya rendah sekali. Dia carinya yang baterai health yang 90 ke atas, padahal dia carinya iPhone X atau iPhone XR. Sebenarnya iPhone X dan XR itu kalau kita mau tahu baterai health sebenarnya itu semua dari iPhone X atau XR itu sudah pasti di bawah 70%. Kalau baterai orinya sudah pasti di bawah 70%, karena sudah lama seri ini, sudah beberapa tahun, berarti baterai health-nya pasti sudah di bawah 70-an. Tapi ada beberapa caranya untuk kasih naik baterai health-nya. Ada namanya ganti baterai atau suntik baterai, tapi kita bahas di video yang lain. Kalau ini saya ambilnya di baterai 100. Usernya bilang sudah pemakaian lama. Dia pakai 3 bulan, dia beli second juga. Dia pakai 3 bulan, katanya baterai health-nya tidak turun-turun. Ngakunya bilang masih ori. Tapi sebenarnya ini sudah ganti baterai 100%, sudah ganti baterai. Kalau baterai health-nya 100 begini, ada dua kemungkinan. Pertama itu ganti baterai, kedua itu suntik baterai. Tapi kalau ini dipakai 3 bulan tidak turun-turun, baterai health-nya masih di 100, kemungkinan besar itu dia ganti baterai.
Terus setelah baterai, eee, sebenarnya sudah selesai. Kalau semua yang paling penting itu, eee, layar, telepon, kamera, tes rekaman itu semua yang paling penting, semua iPhone itu pasti itu saja yang dicek, yang fisik apa, oh terus Face ID juga, sorry, Face ID juga paling penting. Face ID penting juga. Masuk Face ID terus tunggu, masuk pengaturan Face ID dan kode sandi, masukkan sandi layar, terus atur Face ID. Jadi caranya begitu. Setelah kita atur, kita tes Face ID-nya. Oke, bagus. Oke. Setelah itu kita masuk di menu pengaturan lagi, terus ke iCloud. iCloud ini kalau kita mau beli atau kita mau reset HP-nya, sebaiknya kita juga perhatikan akun iCloud-nya. Kalau iCloud-nya masih ada di dalam, sebelum kita reset atau sebelum kita bayar itu sebaiknya kita minta keluarkan sama yang punya HP atau yang pemilik iPhone-nya. Tunggu saya sambungkan dulu WiFi. Kalau tampilannya seperti ini berarti iCloud-nya kosong. Kalau yang iCloud-nya masih ada itu dia seperti ini, dia begini. Jadi kalau kita mau bayar HP-nya atau ambil HP-nya wajib dikeluarkan iCloud-nya. Minta sandinya sama yang punya, suruh dia keluarkan. Terus kalau sudah dipastikan iCloud-nya kosong atau sudah keluar, yang paling wajib lagi sebelum kita ambil HP-nya atau bayar HP-nya, wajib kita reset atau kembali ke pengaturan pabrik. Itu caranya masuk di pengaturan lagi, terus umum, bagian bawah, transfer atau atur ulang iPhone, terus hapus konten dan pengaturan, terus lanjutkan. Masukkan sandi layar, terus kita tunggu. Proses ini yang paling wajib sebelum kita bayar HP-nya atau ambil HP-nya. Kalau pemiliknya tidak mau reset atau tidak bisa reset, sebaiknya skip saja HP-nya. Karena percuma juga kita ambil HP-nya kalau iCloud si pemiliknya masih ada di dalam. Jadi proses resetnya atau kembali ke pengaturan pabriknya itu lumayan lama. Sabar saja menunggu. Oke, setelah itu ada tampilan dari iPhone-nya seperti ini. Terus kita geser ke atas dari ujung bawah ke atas. Terus kita masuk di pemilihan bahasa Indonesia, terus wilayah kita pilih juga Indonesia. Setelah itu kita lanjut.
lewat tanpa perangkat lain. Kita sambungkan wifi. Prosesnya juga ini lumayan lama. Terus lanjut, atur untuk saya sendiri. Face ID-nya atur saja nanti. Masukkan sandi atau pilih kode sandi. Biasanya saya atur ke 4 angka. Terus jangan transfer apapun. Terus lupa kata sandi atau tidak memiliki akun. Atur nanti di pengaturan. Jangan gunakan. Terus menunggu lagi. Setuju. Lanjut. Lanjut. Nyalakan. Atur nanti di pengaturan. Lanjut. Bagikan dengan Apple. Bagikan dengan pengembang. Lanjut. Kalau sudah begini berarti sudah selesai. Selamat datang di iPhone. Dari bawah geser ke atas. Yang aplikasinya ini menunggu lagi atau download lagi. Setelah kita reset iPhone-nya, kita pastikan lagi akun iCloud-nya sudah tidak ada. Terus apa yang kita cek tadi kita ulang lagi, pastikan semuanya aman. Biasanya saya cek ulang lagi, cek layar, cek kamera, terus rekaman lagi seperti yang tadi. Selesai, sudah bisa kita bayar HP-nya, sudah kita ambil HP-nya, bersihkan speaker atas, speaker bawahnya, lap baik-baik. Terus kalau bisa kita belikan anti gores. Kalau LCD-nya yang kita dapat tidak terlalu mulus, bisa kita tutupi dengan anti gores. Atau ada silikon dari pemilik sebelumnya, sebaiknya minta, bisa kita jadikan bonus nanti kalau kita jual lagi. Dan yang terakhir adalah foto produknya, terus kita upload ke sosial media, bisa di Facebook atau Marketplace, di WhatsApp atau Instagram kita. TikTok juga bagus, sekarang itu bagus di TikTok. Posting baik-baik. Kalau keuntungan dari jual iPhone itu sebenarnya itu terserah kita. Misal kita beli iPhone ini di harga, misal kita ambil di harga 2,5, terus belikan aksesoris tambahan seperti anti gores, cas, kabel, silikon, itu totalnya semua kalau hitung kotor atau hitung bersih dari modalnya itu 2,8, atau kita kasih pas 3 juta lah modalnya. Keuntungannya itu kita bisa ambil banyak atau sedikit, itu terserah dari penjualnya atau terserah dari kita. Keuntungannya itu biasanya saya ambil patokan 500, berarti saya posting di 3,7 misalnya. 3,7 kita posting, terus ada yang nego 200, kan lumayan, sudah dapat 500.000. Kalau mau di bawahnya lagi atau mau cepat laku, biasanya saya jual di 3,2, 3,3. Jadi
keuntungannya itu terserah kita. Mau banyak atau sedikit itu terserah kita. Kalau dirasa 200 atau 300 sudah cukup, gas saja. Kalau mau sabar, cari pembeli yang pasti yang memang mau dengan iPhone-nya, bisa kita tahan di 3,5. Kita untung 500.000 kan lumayan. Satu hari 500.000 atau satu HP 500.000 kan lumayan. Jadi keuntungannya itu terserah kita. Saya pun sebagai penjual juga seperti itu. Biasanya saya ambil minimal 500, tapi kalau pembeli susah atau cari pembelinya susah, 200 pun atau 100 pun saya gas. Tidak mesti harus 500.000, tidak mesti. Kalau 500.000 atau dapatnya 500.000 ya alhamdulillah sekali kalau kita dapat satu HP 500.000. Tapi kebanyakan tidak sampai 500.000. Ada juga biasa keuntungannya itu lebih dari 500.000, ya alhamdulillah sekali. Tapi nanti kita bikin lagi video tentang bagaimana pembagian cuannya, bagaimana modalnya, berapa keuntungannya per HP. Kalau kita ambil HP di bawah harga atau kita ambil HP yang mau kita perbaiki, itu keuntungannya bisa sampai berapa. Jadi sekian dulu video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sorry videonya tidak terlalu bagus, tidak terlalu estetik, beda dari video-video yang lain, tapi insyaallah semoga membantu atau cukup membantu teman-teman bisa tambah-tambah wawasan atau tambah-tambah referensi, tambah-tambah ilmunya lagi tentang cek iPhone. Terima kasih.